sini untuk kalian isi ya dengan perasaan kalian apa rasanya. Satu orang satu dulu. Nih, silakan. Diisi, pilih perasaannya apa, kemudian tuliskan alasannya kenapa memilih perasaan itu. Ya, gerakannya seperti apa. Kemudian orang yang sebelah kanan ibu mengikuti gerakan temannya. Bisa? Bisa. Are you ready? Ready. Oke. Setelah bermain tepuk, apakah kalian menyukai permainan yang tadi? Suka. Bagian mana yang paling menarik? Coba angkat tangan, siapa yang mau jawab? Yang paling menarik tadi yang ketika apa? Yang kedua. Ya, yang kedua ketika ngapain? Mengikuti gerakan duduk. Oh iya. Nah, jadi coba permainan tadi kira-kira melatih konsentrasi kita untuk apa? Untuk berpikir atau mengingat. Iya, bagus ya. Kira-kira kalau ada permainan lagi ke depannya, ada nggak masukan untuk permainan selanjutnya? Pengennya yang seperti apa? Yang goyang-goyang. Oke. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Untuk materi kita saat ini adalah tentang apa ini? Skala perbandingan. Skala perbandingan. Pembelajaran matematika yang akan kita lakukan adalah pembelajaran matematika berbasis pancaliti. Ya, ada yang masih ingat apa itu pancaliti? Angkat tangan. Ya, Doni, coba sebutkan apa itu pancaliti. 5 tahapan filosofis artikan kesudahan. Ya, betul. Nah, dari 5 tahapan 5 artikan kesudahan itu yang pertamanya apa? Niti hati. Ya, niti hati. Artinya nyaho. Ya, nyaho mengetahui ya. Yang kedua, niti surti. Niti surti artinya apa? Mengerti. Mengerti. Yang ketiga, Niti bukti. niti bukti. Artinya Itu bisa. apa? Bisa. Bisa ya, bisa. Setelah memahami, mengerti, bisa. Kemudian yang keempatnya apa? Niti bakti. Niti bakti itu apa? Tuman. Ya, tuman itu bahasa Indonesianya apa ya? Terbiasa. Sudah terbiasa, sudah tahu ya, sudah memahami, sudah mengerti. Kemudian bisa mengaplikasikan. Yang terakhirnya apa? Niti sajati. Niti sajati. Niti sajati artinya Menjadi. jadi maksudnya sudah selain bisa mengaplikasikan, bisa juga membagikannya kepada orang lain.
Jadi kalian harus menunjukkan sikap mandiri, kreatif, dan gotong royong. Oke. Nah, Ibu akan membuat dulu bersama-sama dengan kalian, kita buat dulu keyakinan ke kelas. Keyakinan kelasnya ini silakan dibaca oleh siapa yang mau bacakan, angkat tangan. Andin, silakan dibaca. Apakah semuanya sepakat dengan keyakinan kelasnya? Sepakat. Atau mau dirubah dulu? Sepakat? Sepakat. Ya, kalau semuanya sudah sepakat, ingat ini ya keyakinan kelasnya. Kalian harus mengikuti pembelajaran dengan rasa senang. Kemudian harus mendengarkan dan menyimak pembicaraan guru dan teman. Selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu, membuka ponsel jika diberikan izin oleh guru. Yang terakhir, meminta izin jika ingin pergi ke toilet. Oke. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian sebelumnya, ya, kalian waktu pertemuan sebelumnya belajar tentang pecahan senilai. Masih ingat? Ya, pecahan senilai. Nah, di sini Ibu punya apersepsi. Nah, ke apersepsi ya. Di sini ada beberapa pecahan yang sudah Ibu siapkan. Kalian pasangkan pecahan ini sesuai dengan yang senilainya. Ya, contoh 3/4 dia senilai dengan 9/12. Nah, ini sudah Ibu print. Kalian kerjakan di sini masing-masing, tulis nama dan kelasnya. Ya, Ibu beri waktu 2 menit saja. Ya, silakan dikerjakan. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Ya, hebat. Terus yang kedua, jelaskan konsep skala dengan menggunakan perbandingan senilai. Silakan yang mau jawab nomor 2. Ya, silakan. Andi mau jawab? Caranya menentukan ukuran sebenarnya, kemudian membuat desain gambar dengan ukuran pada gambar. Ya, bagus. Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat skala pada adenan? Ya, siapa namanya? Wahda. Ya, silakan Wahda. Membandingkan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Ya, bagus ya. Nah, memang sebelumnya sama Ibu kalian sudah disuruh untuk membaca materi tentang skala ya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan apersepsi. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Caranya kalian silakan ambil bintang-bintang yang sudah Ibu siapkan ya. Bebas ambilnya yang mana saja. Oke, sudah pegang semua bintangnya? Sudah. Silakan semuanya berdiri, berkumpul dengan warna yang sama. Happy in the future. Happy in the future. Anak-anak, kalian sudah dibentuk menjadi 4 kelompok ya. Mana kelompok 1 angkat tangan? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang kita langsung
beragam media. Ibu sudah siapkan ada artikel, nanti di bagian setiap kelompok ada artikel. Kemudian ada video pembelajaran. Ada juga kalau yang bawa HP boleh membuka materinya ini, nanti ibu bagikan linknya. Boleh buka di HP-nya, ya. Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk artikel, ada juga yang berbentuk gambar-gambar nanti di HP, ya. Siap, ibu bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1. Baca dulu materinya. Kalau yang bawa HP boleh ya buka di HP. Ini karena ibu buat media pembelajaran ini khusus untuk dipelajari menggunakan HP. Ayo silakan Febri baca dulu instruksinya sebelum kita menonton video. Temukan informasi. Ya. Tuliskan hal-hal penting yang ditemukan dalam video pembelajaran seperti 1. Pengertian skala, 2. Cara menggunakan rumus skala, 3. Langkah-langkah membuat denah dengan faktor skala. Buat pertanyaan. Tuliskan juga jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami. Ya, terima kasih. Kita sekarang siap menonton videonya ya. Ibu akan tampilkan videonya. Nah, ini videonya. Cara mudah menentukan skala pada data. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, sekarang kalian perhatikan itu LKPD yang sudah ibu bagikan. Coba mana LKPD-nya? LKPD ya. Identifikasi apa saja yang ada di LKPD tersebut. Mulai dari pertanyaannya, terus tugas-tugasnya apa. Nah, di akhir LKPD kalian diminta untuk membuat apa itu? Denah. Nah, untuk membuat denah kita akan mengukur dulu lahan bedengan yang ada di kebun sekolah. Kita semuanya ke lapangan dulu, ke kebun sekolah dulu ya. Siap? Siap. Ayo semuanya silakan berbaris. Semuanya sudah berbaris per kelompok. Kita akan belajar di kebun sekolah. Di sana kita akan mengukur lahan yang akan dijadikan bedengan. Kalian sudah berbagi tugas tentunya ya. Ada yang bagian mengukur, ada yang bagian mencatat, ada yang bagian menggambarkan. Nah, sekarang kita jalan semuanya ke kebun sekolah ya. Siap? Ya. Apakah semuanya masih semangat? Semangat. Angkat tangannya. Apakah semuanya masih semangat? Semangat. Ayo jalan, silakan dari kelompok ini dulu. Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars.
tunjukkan kepada kelompok yang kalian suka hasil pekerjaannya. Kami dari kelompok 1 sudah mengukur lahan dengan panjang 61 meter dan lebar 29 meter. Kemudian digambarkan dalam bentuk denah dengan panjang 61 cm dan lebar 29 cm. Skala adalah jarak pada gambar berbanding jarak sebenarnya. 61 cm berbanding 61 meter atau 61 cm berbanding 6100 cm. Jadi skala yang digunakan 1 berbanding 100. Nah, gimana? Seru kan? Tadi kalian sudah berkeliling dengan menuju ke kelompok yang lain? Seru. Dapat pengalaman baru? Dapat. Ya. Nah, sekarang setelah ibu perhatikan hasil pekerjaannya yang mendapat bintang adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Supaya kalian lebih paham kenapa kelompok 1 lebih banyak ya bintangnya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Saya Bu. Ya, silakan Doni ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah membuat skala pada denah merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Jika ingin mengetahui skala pada gambar, maka kita harus membandingkan ukuran sebenarnya dengan ukuran pada gambar. Berdasarkan langkah-langkah yang diamati dalam video, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat desain yang diinginkan berdasarkan luas lahan sebenarnya. Kemudian menentukan uraian yang akan dibuat dalam gambar. Ada perbedaan. Jika tidak menggunakan skala, maka gambar yang dibuat tidak akan menggambarkan bentuk ukuran yang sebenarnya. Skala merupakan perbandingan ukuran atau jarak antara objek pada gambar dengan objek sebenarnya. Satuan pada skala haruslah sama. Berikut rumus adalah menentukan skala jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Selama mengikuti pembelajaran, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama bagaimana langkah-langkah dalam membuat denah berdenah. Hal ini sangat bermanfaat karena dapat membantu tugas proyek saya dalam membuat berdenah. Apakah bagian menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Bagian yang paling menarik adalah ketika kami belajar di luar kelas dan menghitung jarak sebenarnya di kebun sekolah. Kemudian menggambarkan hasil perhitungan ke dalam denah. Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang dimaksud dengan skala dan apa fungsinya? Skala merupakan salah satu contoh bentuk perbandingan senilai, di mana skala merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Perhitungan skala dalam konsep matematika sederhana adalah skala jarak pada denah berbanding jarak sebenarnya. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Saya akan belajar lebih semangat lagi dan bersungguh-sungguh sehingga dapat memahami materi dengan baik. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan Doni untuk memimpin berdoa. Siap, baca doa.